Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak yang membawa mushaf bisa dibuka di dalam surat An-Nahl ayat ke-123. 123. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Joglo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini Allah mempertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan lantaran tafaqquh fikih kita mengikuti halaqah yang rutin kita lakukan ini menambahkan imunitas kita dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya imunitas itu terbangun juga karena keseimbangan jiwa yang kita miliki. Dan menyeimbangkan jiwa tidak ada kata lain adalah dengan tafaqquh fikih, dengan memahami agama ini. Karena jiwa kita itu ada pada tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, kajian kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang urgensi wala wal barah dalam kehidupan sosial. Kata wala wal barah yang sering kita dengungkan, kita dengarkan, itu adalah satu prinsip akidah yang ditegakkan oleh para nabi dan rasul. Utamanya itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan inti dakwah para anbiya dan rasul, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah menegakkan wala dan menegakkan barah. Menegakkan wala dan menegakkan barah. Wala itu artinya menegakkan loyalitas, keberpihakan, dukungan, pembelaan kepada orang-orang mukmin, kepada Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Sedangkan bara itu adalah sikap berlepas diri, bahkan bermusuhan, terus tidak memberikan dukungan ataupun pembelaan kepada kekafiran, kemusyrikan, kebid'ahan, kemurtadan, dan satu lagi namanya kepada kemunafikan.
Jadi kita berlepas diri, tidak memberikan pembelaan, dukungan, kemudian sikap, memberikan sikap empati atau bahkan simpati kepada bentuk-bentuk kekafiran, kemudian bentuk-bentuk kemusyrikan, kemudian bentuk-bentuk kemurtadan, dan bentuk berikutnya adalah bentuk apa nih? Ya, tidak dilupakan adalah bentuk kezaliman, dan yang terakhir adalah bentuk kemunafikan. Nah, sebab sikap munafik itu adalah kemudian sikapnya adalah membangun keberpihakan, dukungan, loyalitas, keberpihakan dengan kekafiran. Nah, ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada surat Mumtahanah ayat keempat. Semoga dipersani, saya belum memasukkan di dalam slide saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah hasanah. Uswah hasanah pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Walladzina ma'ahu. Siapa orang yang bersamanya ini? Dalam tafsir adalah Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang membersamai Nabi Ibrahim, maksudnya milahnya atau ajaran Nabi Ibrahim. Maka nadlakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata, para pengikut Ibrahim ini, inna bura'a'u minkum, kami berbaro'ah. Nah, ini yang kalimat yang kedua itu, kami berbaro'ah atau berlepas diri, tidak mengakui. Itu namanya berbaro'ah, itu berlepas diri, tidak mengakui, bahkan bermusuhan terhadap terhadap kalian, wahai orang kafir, orang musyrik, orang zalim, orang murtad, dan orang munafik. Seorang, wahai orang sama kafir, wahai orang musyrik, berikutnya wahai orang zalim, berikutnya orang murtad, dan yang terakhir adalah orang munafik. Itu tafsirannya dari Ibnu Katsir, bahwa yang perlu kita berbaroah itu kepada 5 kelompok ini: kezaliman, kekafiran, kemudian kemusyrikan, kemurtadan, dan yang terakhir adalah kemunafikan. Siapapun bentuknya terhadap 5 ini, maka kita perlu menjalankan contoh yang telah ditegakkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu berbaroah atau berlepas diri. Berlepas diri. Konsekuensinya, kelanjutannya juga kemudian menegakkan pula loyalitas. Loyalitas kepada siapa? Loyalitasnya kepada Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Rasul dan orang-orang mukmin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Allah menggambarkan bagaimana sikap baroahnya Ibrahim alaihissalam. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
bahkan sampai pada tingkat bermusuhan, bahkan juga membuat jurang pemisah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Sungguh telah muncul permusuhan, adawah wal baghdha, kebencian, abadan, selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah. Nah, apa korelasi kehidupan sosial yang harus kita lakukan dengan sikap wala wal bara ini? Sejatinya, ketika kita menegakkan surat Mumtahanah ayat keempat, maka keberkahan hidup ini menjadi baik, menjadi meningkat, menjadi penuh dengan berkah. Selain karena kita menjalankan ayat, yang kedua kita diajari Allah sikap atau resep cara membangun kehidupan sosial yang berbarokah. Dan kehidupan sosial itu akan berbarokah kalau kita berlepas diri atau bahkan menjauhi kekafiran, kedzaliman, kemurtadan, kemunafikan, kemusyrikan. Itu otomatis sikap hidup kita ini, jalan hidup kita ini akan penuh dengan keberkahan. Bukan sebaliknya. Kita ambil fenomena kita sekarang ini, Bapak Ibu semua. Kita sekarang ini tercekik oleh hutang. Betul tidak? Betul. Tercekik oleh hutang. Bahkan konon hutang ini sudah ada boroknya. Boroknya itu artinya jaminannya. Jaminannya. Apa jaminannya? Menurut data yang kita peroleh, jaminannya adalah kalau orang iso bayar, maka Pulau Kalimantan itu ucul. Pulau Kalimantan apa? Ucul. Lepas kepada pihak yang apa nih? Menghutangi. Lepas kepada pihak yang menghutangi. Ya. Coba kita lihat sisi persoalan kenapa wala wal bara itu kemudian penting untuk ditegakkan. Tentu yang pertama itu bahwa sistem ekonominya sendiri itu terbangun dengan apa nih? Sistem ribawi dengan bunga yang tanpa apa nih? Batas, dan kita kemudian dipaksa untuk apa nih? Mengambil itu. Dan harus mengembalikan bunga. Sekarang ini membayar bunganya saja itu pakai ngutang, Pak. Jadi untuk membayar bunga itu dengan pakai apa nih? Cicilannya itu pakai apa nih? Ngutang. Belum membayar apa nih? Pokoknya. Belum membayar pokoknya. Kenapa? Nah, kita mestinya harus berbarokah atau berlepas diri dengan sistem itu, berbarokah dengan sistem itu. Tapi itu yang dipakai. Belum lagi ketika itu yang menghutangi atau yang menawarkan hutang yang dalam bunyinya itu memberi bantuan. Ning saja ini apa? Ngutangi. Itu ternyata ada hidden mission, ada misi-misi terselubung. Nah, itu pula yang kita tidak boleh mengamanahkan atau memberikan kepercayaan itu kepada pihak yang lain. Coba kita lihat surat Ali Imran 118. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum.
la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang beriman, kita yang dipanggil ini, termasuk para pemangku jabatan yang mengaku beriman, dipanggil oleh Allah. Jangan engkau serahkan kepercayaan ini, ditonah kepercayaan dalam ini kepada min dunikum, selain kamu. Kenapa enggak boleh? Kita jawab dulu, selain kamu itu siapa? Menurut tafsir Ibnu Katsir, selain kita ini ada 5. Ada 5. 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Yahudi, Nasrani, kemudian ketiga adalah orang musyrik. 2 ini, 2 Yahudi sama Nasrani, hampir setiap hari minimal 17 kali kita diingatkan oleh Allah dengan ucapan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jauhkan kami dari Yahudi sama jauhkan kami dari Nasrani. Kemudian orang musyrik, kemudian orang kafir secara umum apapun, kemudian yang terakhir adalah munafik. Ternyata selain kita itu termasuk adalah orang-orang munafik. Nah, kenapa enggak boleh? Kenapa dilarang oleh Allah? Allah yang menjawab sendiri alasannya. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak pernah mempedulikan kalian. Waddu ma'anittum. Kalian lebih suka kalau mereka lebih suka kalau kalian dalam keadaan susah. Ini peringatan Allah ya. Ini pernyataan Allah dan ini juga Allah mengingatkan sejatinya mereka tidak peduli sama kalian. Jadi ketika kita sedang membangun lalu ngasih utang, itu bukan dalam rangka kepedulian. Menurut Allah, bukan untuk kepedulian. Apalagi kok apa ini ngei 2 triliun. Nah, 2 triliun yang kemudian banyak pejabat yang ketipu, kena prank namanya. Kena apa?
pikirkan di benak kita berdasarkan ayat ini, kita harus suudzon, kita harus berprasangka buruk terhadap cara itu. Jangan dibalik. Wah, baik ya orang kafir, baik ya mereka ini, bangsa mereka ini ngirong triliun, gitu ya. Lalu semua kita ini Muslim dulu, ada orang yang ngasih apa nih? Oh, tiba-tiba prank. Tiba-tiba apa? Prank gitu. Tiba-tiba. Gitu. Nah, itu penting untuk kita jadikan sebagai lanjutan. Sama pula ketika mereka mengasih utang. Yang sekarang ini utang terbesar kita itu dari Cina. Ya. Utang terbesar kita dari Cina. Dan negara-negara lain sudah terkena getahnya akibat mengambil utang dari mana? Cina ini. Nah, tapi aneh sekali. Karena akibat hilangnya sikap wala wal bara pada negeri kita ini, saat PKC melakukan ulang tahun, itu Bode kita itu memberikan apa nih? Ucapan apa? Selamat, kami mendukung, kami memberikan apa nih? Dirgahayu dan yang lain. Padahal itu menurut undang-undang yang masih berlaku di Indonesia, TAP MPR, itu jelas dilarang. Jelas dia apa nih? Dilarang. Tapi dilakukan oleh yang berkuasa saat ini untuk apa nih? Ya memberikan apa nih? Memberikan rasa penghormatan kepada mereka. Nah, pada saat yang sama kita sedang terjadi Idul Adha. Idul Adha. Tidak ada ucapan sekata pun untuk memberikan rasa penghormatan atau selamat hari raya Idul Adha. Yang terjadi malah diapakan, Pak? Sholat raito, korban dibatasi, semua gerak di. Nah, mestinya apa? Kalau mukmin benar, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi itu hadir ke Madinah, karena Nabi hadirnya otomatis belakangan sahabat dulu. Nah, sahabat itu mengikuti perayaan ya, festival yang disebut dengan Nauruz. Nau itu baru, Rus itu hari. Perayaan hari baru dan mahrijat dan festival yang mereka adakan dan memberikan apa ini sanjungan-sanjungan. Saat Nabi datang, itu Nabi kemudian melarang mereka untuk melarang para sahabat ini ikut acara-acara itu. Bahkan melarang untuk memberikan apa ini ucapan apa ini selamat, ucapan apa ini selamat. Setelah itu Nabi bersabda, dan sabda ini Bapak Ibu bisa ambil di dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Sholatul Id. Itu Nabi kita bersabda, qad abdalakum bi'idaini. Allah itu telah mengganti dengan dua id, telah mengganti dengan apa? Dua id. Maksudnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Banggalah Anda, maksudnya di dalam syaratnya itu, banggalah Anda dengan dua id ini. Dan jangan berikan penghormatan, berikan apa nih, sanjungan kepada id-idnya mereka. Atau perayaan-perayaan apa nih? Mereka. Sampai di sini, Bapak Ibu paham agamanya Bode itu nopo derek? Pun paham nopo derek, maupun jenengan gagal paham. Itu jelas. Jadi kalau mukmin yang benar itu adalah justru memberikan ucapan selamat kepada Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah ini malah Idul Adha orang diberikan ucapan, malah miliknya PKC yang di PKC itu Partai Komunis Cina yang diberikan apa nih?
penghormatan. Ini namanya sikap wala wal barok yang benar di tengah masyarakat. Sehingga nanti ujung-ujungnya jadi banyak. Rentetannya karena salah memandang tentang kekafiran ini menjadi banyak masalahnya. Ketika terjadi banjir, ya. Banjir, Pak. Terjadi apa ini? Banjir. Di Cina, banjir terbesar. Ya. Belum pernah terjadi. Lebih dari itu. Ya. Itu kita mengeluarkan uang nilainya 185 miliar untuk bantu mereka. Kono sing utangi, kita yang ngasih apa? Bantuan. Sementara di dalam negeri 180 miliar itu dibutuhkan untuk kita atau tidak? Iya, untuk ngurusi COVID ini nggak rampung-rampung, malah tambah gede, malah duitnya digorono. Nah, ini namanya salah dalam wala wal barok. Yang jauh lebih kesusahan itu ya kita di sini, malah duitnya digorono. Yang duitnya lebih banyak dengan segala musibah yang ada di sana, itu ya sana. Mestinya duit sana itu dibagi ke sini dalam bentuk hibah, tapi enggak, dalam bentuk utang. Dan ini yang jadi masalah. Dan itu yang dimaksud dari kajian ini, bahwa kita itu salah di dalam menerapkan wala wal barok dalam kehidupan sosial. Maka begitu penting wala wal barok itu ditegakkan. Nanti ada seorang mahasiswa, seorang dosen yang kemudian memberikan penghormatan dan memberikan sanjungan kepada pemberi dana 2 triliun dan kemudian menantang kepada pribumi muslim yang anti Tionghoa, mana bantuan Anda, mana bantuan Anda mana? Dan itu sudah masyhur di media, namanya Adi Armando. Sampai di sini Bapak Ibu paham nopo gagal paham tentang agama manusia seperti ini nopo deh? Paham nopo mboten? Nah, mari kita lihat. Jadi saya masih teringat sekali satu nasihat dari Allahyarham Dr. Muin Hidayat Asyid. Untuk mengetahui seseorang itu berjiwa munafik atau tidak. Ini penting ya. Mengetahui munafik atau tidak, lihatlah sikap wala wal barok. Ya. Jadi biarpun ngaku sebagai muslim, biarpun dia ini ngaku sebagai bagian dari agama ini, tapi sikap walanya kepada orang kafir, justru baroknya kepada orang mukmin, maka orang ini sejatinya adalah munafikon kholisan. Orang munafik yang sangat murni. Ya. Munafik yang sangat murni. Tidak perlu disebut namanya, tapi kita tahu indikasinya. Itu disebutkan oleh Allah pada surat An-Nisa 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina auliya min dunil mu'minin. Beri kabar, ya, beri kabar orang-orang munafik dengan kabar gembira bahwa mereka akan dapat azab yang sangat pedih. Siapa munafik itu? Kata Allah, alladzina yattaqiduna al-kafirina auliya min dunil mu'minin. Mereka yang menjadikan aulia, sekutu, keberpihakan, dukungan, bahkan pemimpin min dunil mu'minin, di luar orang mukmin. Itulah munafik. Itulah apa nih? Munafik. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan berbaroah dengan 5 kelompok tadi. Kita ulang 5 kelompok itu.
orang kafir, orang musyrik, orang zalim, orang murtad, dan orang munafik. Munafik yang disebutkan. Mari kita lanjutkan. Ayat yang mau kita bahas itu adalah perintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Jadi milah Ibrahim itu apa? Milah Ibrahim itu adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Yang paling pokok adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Yang kedua adalah anti syirik, anti menyekutukan Allah. Nanti setiap berkata tentang Ibrahim di dalam Al-Quran, lebih banyak kalimatnya yang menyebut tentang dia tidaklah orang yang berlaku syirik. Kemudian yang ketiga itu berbaroah. Ya, berbaroah. Berbaroah itu artinya adalah berlepas diri. Bahkan sampai kepada permusuhan, kepada kekafiran, kedzaliman, kemudian kemusyrikan, kemurtadan, kemunafikan, itu kita berbaroah kepada mereka ini. Jadi saya ulang, yang pertama apa, Pak? Tauhid. Ya. Milah Ibrahim itu ciri khasnya adalah tauhid. Orangnya mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua cirinya adalah anti terhadap semua kemusyrikan. Baik kemusyrikan di dalam hukum ataupun kemusyrikan di dalam praktek ritual dan kehidupan. Kemudian yang ketiga itu adalah sikap berbaroah, berlepas diri. Baru yang keempat, di antara ajaran Ibrahim yang dilestarikan sampai sekarang itu adalah perintah berkorban. Berapa nih? Berkorban. Ya. Perintah untuk apa nih? Menunaikan korban yang itu dijatuhkan pada setiap hari Idul Adha. Saya tanya Bapak Ibu semua, jadi dari 4 itu yang sudah ditegakkan oleh bangsa Indonesia yang mana? Korbannya. Padahal itu cuma nomor berapa? Nomor 4. Andai rambe duit boten korban, itu rapopo. Mohon maaf, rapopo. Andai, karena ini hukumnya sunnah muakkadah. Tapi tidak menegakkan tauhid, tidak menegakkan anti syirik, tidak menegakkan baroah, itu adalah manusia yang ngaku muslim tapi dungu. Apa? Dungu. Saya lihatkan dulu dungunya itu surat apa. Kok ya ada yang ayat dungu. Nah, dungu. Ya. Illa man safiha nafsa. Ya. Siapa yang membenci milah Ibrahim, yang pokok tadi yang 3, ya, itu wa mayyarghabu, surat Al-Baqarah 130 dan 132. Ya, sampai 132. Wa mayyarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Illa man safiha nafsahu. Orang yang membenci kepada ajaran Ibrahim ini, tiada lain orang itu adalah safiha nafsahu, orang yang dungu. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu bil akhirati laminas salihin. Sungguh kata Allah, kami telah memilih dia. Memilih siapa nih? Ibrahim. Ya, memilih Ibrahim.
Walaqad istafainahu fid dunya, di dunia itu dipilih oleh apa nih? Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sebagai bapaknya para nabi. Yang kedua, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Ya. Orang yang menjadi bapaknya para nabi, terus menjadi Khalilullah, tapi kita itu enggan untuk menjalankan ini. Nah, inilah yang disebut dengan nama tadi, Pak. Dungu. Ya. Dungu. Karena dia tidak konsekuen dengan keimanannya. Mestinya kalau keimanannya itu mengikuti milahnya Ibrahim. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Yang dipilih malah PKC. Yang dipilih adalah sing duwe-duwe, sing apa nih, masih berbau dengan kekafiran, kemusyrikan. Niki jenenge wong dungu. Menurut menurut tapi yang bertauhid justru tidak. Sekarang ini kalau ada bantuan dari mereka, itu selalu dinyatakan bahwa mereka lah yang sejatinya membantu kita. Orang Islam itu nggak bantu, kadrun itu nggak ada yang bantu. Kadrun nggak ada yang bantu. Nggak tahu bahwa semua proses kemerdekaan ini yang membantu paling utama adalah umat Islam. Nah, kemudian idqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika qala lahu rabbuhu, Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, Islamlah, serahkan semuanya kepada Allah, hadapkan kepada Allah, nama lain daripada aslim. Qala, maka Ibrahim mengatakan, aku pasrahkan, aslamtu li rabbil alamin. Kami pasrahkan semuanya kepada Rabb yang maha, Rabb semesta alam. Jadi beginilah sikap yang benar, sikap yang benar. Kita bukan menyerahkan kepada orang lain, tapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu adalah sikap Ibrahim yang perlu kita contoh. Ya. Maka di dalam ayat Mumtahanah tadi, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Pada Ibrahim itu telah terjadi suri teladan. Kita sekarang ini itu dengan 7 kata yang ada di dalam sila pertama, menjalankan syariat bagi pengikutnya, itu kita tolak. Bahkan penolakannya itu terhadap syariat Allah menjadi-jadi sampai sekarang. Bahkan siapa yang berkata syariat itu berarti orang itu radikal. Orang itu ekstremis. Orang itu fundamentalis. Kita lebih memilih dengan apa nih? Suatu klausul yang tidak ada syariatnya. Negara yang tidak ada apa nih? Syariatnya. Ini milih bloknya Ibrahim atau milih bloknya orang kafir, Pak? Milih bloknya orang kafir. Mestinya milih bloknya milih bloknya Ibrahim bagaimana? Aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrahkan semuanya itu untuk Rabb semesta alam. Nanti akan ada alasan-alasan demi kebersamaan, demi sulit-sulit nanti tempat demi. Itu karena demi terus. Itu yang kemudian kita ini demi ini terus Allah dikalahkan. Demi kemaslahatan Allah dikalahkan. Demi apa? Demi terus. Lalu jenenge demi. Nah itu yang perlu diingatkan untuk kita ketika sikap sosial itu atau sikap bermasyarakat itu tidak meneladani wala wal bara yang dijalankan oleh Ibrahim, maka pada saat yang sama kita akan mengalami kebangkrutan. Dan orang yang melakukan ini termasuk manusia yang dungu.
wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim. Ibrahim telah berlaku apa nih? Wasiat atau mewasiatkan kepada banihi, keturunannya. Wa Yaqub, dan begitu juga kepada Yakub. Apa isi dari pesannya itu? Ya bani, ya wahai keturunanku, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih agama ini, yaitu dinan hanifah, agama yang lurus. Musliman hanifah, muslim yang lurus, yang diajarkan oleh Ibrahim ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian nanti mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya begini. Jadi di dunia ini dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat ada dua blok. Dua blok berdasarkan ayat ini. Blok yang pertama itu yang bloknya Ibrahim, cirinya ada menyerahkan sepenuhnya agamanya, sikapnya, caranya itu kepada Allah Rabb semesta alam. Itu blok yang pertama. Blok yang kedua itu yang melakukan rivalitas dengan Ibrahim. Singkat dulu, ciri-cirinya itu kayak memberi sanjungan kepada perayaan 100 tahun PKC, kemudian apa ini? Nah, itu namanya, kalau menurut ayat ini namanya blok dungu. Blok apa? Blok dungu. Bapak Ibu milih yang mana? Ibrahim apa dungu? Ini tak tanyakan ini, Mas. Dungu apa Ibrahim? Jawabannya Ibrahim. Ungkapan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang manhaj dan jalan yang mesti ditempuh. Ya. Hidup yang mesti ditempuh, yaitu jalan yang benar yang ditempuh oleh Ibrahim, tidak ada kesamaran dan kejanggalan. Barang siapa tidak menyukai jalan ini atas nama kemaslahatan dakwah dan meniti jalan kepada tersebut bisa mendatangkan fitnah dan maka orang ini disebut sebagai orang dungu. Orang apa? Dungu. Jadi yang berselisih dengan ajaran Ibrahim, maka orang ini disebut dengan dungu. Orang yang masih musyrik saja, Rocky Gerung ngerti nek wong kuwi dungu. Lah kita ini kok ya orang mudeng-mudeng tadi. Nah, orang mudeng-mudeng gitu ya. Nah, ini kita perlu sadarkan karena mereka yang bersikap justru berpihak ngeblok kepada barisan yang berlawanan dengan Ibrahim, memelihara musyrik, kemusyrikan, kemudian tidak berbaroah dengan kekafiran dan sistemnya, kemudian bahkan tidak bertauhid, maka orang ini adalah termasuk barisan orang-orang yang dungu. Ini penting. Maka Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan perintah agar tidak menjadi dungu ini. Mari lihat surat An-Nahl ayat ke-123. Tsumma auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim, ikuti milahnya Ibrahim, ikuti milahnya Ibrahim, hanifan, yang apa nih? Lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dialah bukan termasuk orang-orang yang berlaku musyrik. Bukan berlaku apa nih? Musyrik. Sekarang pilihannya ada pada kita.
mau bloknya bertauhid, bloknya Ibrahim, ketuhanan yang Maha Esa, atau bloknya kata Allah, bloknya orang dungu, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Mau melibatkan Allah dalam semua urusan ini, sehingga menempatkan Allah di sisi yang pertama, atau kita kemudian menghilangkan sila pertama dan diganti sekedar hubungannya kita ini ada sila gotong. Monggo, itu pilihan kita. Mau disebut dungu apa barisannya Ibrahim. Kata Allah tadi di dalam ayat, Ibrahim itu adalah manusia pilihan kita dan di akhirat. Manusia pilihan di dunia dan di akhirat. Nabi saja, Nabi Muhammad itu adalah diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Jadi kalau ada orang ngaku mukmin, kok milahnya barisan orang-orang dungu, nah itu perlu ditanyakan kemukminannya. Jangan-jangan orang patek percaya karo Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini memang harus menjelma, sikap wala-wal bara itu menjelma dalam kehidupan sosial. Mari kita lihat ayat berikutnya 120 dari surat An-Nahl tentang bagaimana orang yang berada di barisan Ibrahim. Ibrahim sendiri itu seperti apa? Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat qanitan yang taat kepada Allah, hanifan yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan tidak bersikap kemusyrikan. Dia termasuk bukan orang-orang yang berlaku ini dinyatakan oleh Allah. Bahkan kekuatannya hanya satu Ibrahim itu dinyatakan ummatan. Umat itu kalimat yang bentuknya itu banyak apa sedikit? Banyak. Tapi satu orang itu dinyatakan banyak. Ummatan qanitan lillah. Maka ini termasuk pelajaran bagi kita. Kalau kita ini yakin dengan jalan yang dipilihkan oleh Allah, yaitu milah Ibrahim ini, dan diikuti oleh Nabi Muhammad, maka yakin biarpun kita ini kecil, asal mengikuti milahnya Ibrahim ini, mesti menang. Mesti menang. Mesti berada di dalam kemenangan yang nyata. Kapannya kita tidak ngerti. Tapi kalau kita berada di barisan manusia-manusia dungu, maka ini bukan dungu tadi saya Bapak Allah loh ya, Utu Haris Penantan loh. Nah, itu berada di barisan dungu, biarpun sebesar apapun, sebanyak apapun, sekuat apapun, mereka ini akan lemah. Itu dalilnya pada surat Al-Ankabut ayat ke-41. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamasalil ankabut. Mereka yang membuat sekutu dengan orang-orang kafir, kata Allah, itu kamasalil ankabut, seperti halnya laba-laba yang sedang ettakhodat baitan. Ettakhodat apa? Baitan, yaitu sedang membuat apa? Rumah. Bapak Ibu tahu rumah laba-laba? Wah, bentuknya itu jaringannya seperti apa nih? Hebat banget. Semua menuju ke satu titik yang itu apa nih? Laba-labanya itu. Dan jaringannya begitu hebat. Tergambar begitu hebat. Nah, tapi kata Allah, biarpun kelihatan hebat seperti itu, tapi gara-gara bersekutu dengan min dunillah kepada selain Allah, berpihak kepada selain Allah, itu maka persekutuan itu, jaringan itu, kekuatan itu seperti rumah laba-laba.
Wa inna auhanal buyut, kata Allah pada surat Al-Ankabut ini, sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu adalah rumah laba. Ini kalau berada di barisan orang dungu nih, Pak. Orang dungu. Berbeda kalau berada di barisan Ibrahim. Aslamtu lillahi rabbil alamin, menyerahkan sepenuhnya kepada mukmin, kepada Allah semua, dan ada di pihaknya Allah semua. Maka Allah berfirman pada surat As-Saff ayat keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berperang di jalannya fisabilihi saffan, berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus. Nah, barisan orang mukmin yang berjuang di atas kebenaran ini seperti bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Yang tadi bangunan apa nih? Barisannya orang kafir seperti rumah laba-laba. Kalau Allah, barisannya Ibrahim, barisannya Nabi Muhammad, barisannya orang mukmin, ditegakkan wala-wala yang benar, ditegakkan tauhid yang benar, seperti apa, Pak? Seperti bangunan yang kokoh. Ben percaya mengkeh kalih kondur niku manjoktos tembok niku. Gen yakin nek niku kuat. Lah niku gambarane orang mukmin yang berbaris dengan Ibrahim, berbaris dengan Nabi Muhammad, berbaris dengan agama yang lurus ini, bukan dicampur-campur, bukan digado-gado. Sementara barisan yang bercampur dengan gado-gado yuane Islami tapi yuane kafire, gado-gado itu seperti apa tadi? Rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu untuk dihancurkan tidak perlu dicotos, Pak. Saya ulang, tidak perlu diapa? Kadang nanti bisa hilang sendiri. Atau bahkan begitu rapuhnya, itu ora perlu 5 jari dan dikepalkan, cukup dengan apa nih? Jaring ini tok wis hilang. Ini kok ora mudeng-mudeng ya? Udah digambarkan oleh Allah begitu cekel, welo-welo, tapi kok juga masih ada orang yang lebih senang berbaris di barisan orang dungu. Ternyata itu adalah seperti rumah laba. Maka Allah menyatakan nek berbaris dengan Ibrahim itu adalah seperti ummah. Kelompok yang apa nih? Besar. Walaupun nanti sendirian. Seperti Ibrahim itu apa nih? Sendirian. Melawan rezim Namrud. Sendirian, Pak. Sampai dibakar, mendeles. Dibakar itu mendeles. Semua itu. Kemudian wangsuru aliyatakum harrikuhu wangsuru, semua rakyat diperintahkan oleh presiden yang bernama Namrud itu menyatakan suruh harriku, bakar dia. Wangsuru aliyatakum, tolonglah Tuhan Anda, Tuhan kita semua. Dengan cara karena Ibrahim dalam rangka menegakkan tauhid itu semua berhala itu hancurkan kecuali yang besar. Itu dihancurkan semua. Nabi Ibrahim walaupun sendirian itu kemudian berbaroah, bersikap berlepas diri dari berbagai bentuk kekafiran. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kekuatannya sampai seperti itu Allah berikan. Dibakar saja itu tidak mempan. Dibakar saja tidak mempan. Itu yang Namrud asli. Itu bisa kalah kalau orang itu bertauhid. Apalagi Namrud kawil, cepat sekali kalahnya.
Nek mungkawi itu gampang. Apalagi yang asli saja, asalkan pakai konsep sistemnya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita ini hidup sebagai seorang Muslim, menjauhi milah Ibrahim ini tadi, milah Ibrahim apa Pak? Tauhid, anti syirik, berbaroah, jauh dari itu, maka sejatinya kita hilang kelemahan kita. Biarpun kita ini banyak, ulum, tapi hadarul maut, tapi orang-orang yang takut dengan apa ini? Kematian. Maka biarpun kesadaran ini belum ada pada setiap orang, maka sebaiknya kita harus membangun kesadaran itu dari pribadi masing-masing. Pokoknya saya mau ikut milah Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persetan amat sama sekeliling saya yang tidak mau ikut, gitu ya. Persetan amat, saya mau ikut tegak sendiri seperti Nabi Ibrahim, Maka itulah menyebabkan kenapa nanti kemenangan itu akan terjadi. Kemenangan itu akhirnya Ibrahim itu apa nih? Menang walaupun sendiri. Dan ini dipentingkan oleh kita dalam membangun kehidupan sosial ini. Nah, Ibrahim itu ajaran yang terbaik. Surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinan, manakah agama yang lebih baik mimman aslama wajhahu lillah, dibanding orang yang Islamnya itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tidak separuh-separuh. Separuh-separuh wajahnya di Islam, tapi juga wajahnya di Cina itu beda. Wa huwa muhsinun, sedangkan dia ini berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Jadi kalau dengar kata milah Ibrahim yang lurus tadi, penerjemahannya 3 doang. Tauhid, anti syirik, terus berbaroah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah kemudian mengambil Ibrahim itu sebagai apa? Khalil. Sebagai apa? Sebagai kekasihnya. Bayangkan. Biarpun sendirian, tapi menjadi kekasih Allah. Mesti menang. Biarpun banyak, tapi kemudian dibenci Allah, mesti kalah. Walaupun berbaju dirinya seorang Muslim, karena Muslim ini jadinya berdasarkan An-Nisa tadi adalah Muslim munafik. Jadi saya ulang menutup dari kajian ini, saya menegaskan kembali pernyataan Allah Yarham Dr. Muhammad Basri pada beberapa kajian di saat beliau hidup, itu adalah untuk mengenali siapa yang ada di kanan dirimu, apakah Muslim benar atau munafik, lihatlah sikap wal. Nah, orang jelas tenang itu 2017 itu ada orang yang ngaku Muslim berpihak kepada Ahok, ada orang yang Muslim yang melawan terhadap penista agama. Nah, kalau ingin tahu wajahnya, itu. Nah, itulah yang mau kita ingin kenali. Terima kasih. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita. Mohon maaf, cukup jam 7 kita saja karena ada kuliah di Tawangmangu yang saya harus isi kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan saya yang akan disampaikan oleh semoga apa yang bagaimana pertama sampai